Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih juga buat puji-pujian yang kami boleh naikkan di hadapan-Mu. Engkau yang telah mengurapi Tuhan, baik pemimpin pujian singer maupun pemain musik dan setiap kami Tuhan yang beribadah di tempat ini memuliakan Engkau. Kiranya Roh-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami untuk melawat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, kami satukan hati kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang bekerja sehingga firman Tuhan bertumbuh di dalam tanah hati kami yang baik ya Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara, shalom. Ya, baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, saudara, temanya adalah kerendahan hati adalah kunci hidup berkenan. Ya, kita akan slide-nya coba. Ya, kita akan baca dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Ya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai yang ke-29. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yuk kita baca ya. 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya, tujuannya apa saudara? 23, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, nah saudara, slide-nya terus. Mengapa Allah memilih dan memakai orang yang tadi dikatakan dianggap bodoh, ya, kemudian dianggap lemah, yang tidak terpandang, yang tidak berarti bagi dunia? Jawabannya adalah agar jangan seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, saudara, terus slide. Ya, ingat bahwa Allah membenci orang yang apa saudara? Yang sombong, ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara mau dibenci Tuhan atau dikasihani Tuhan? Ya, tentunya kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, bagaimana kita dapat hidup dalam kerendahan hati, ya? Nah, saudara, oke, slide-nya. Ya, coba dibaca sama-sama. 2, 3. Belajarlah pada Yesus. Nah, kita buka, yuk. Matius 3 ayat yang ke-13. Matius 3, ya, kita akan baca di dalam 13 sampai ayat yang ke-17. Inilah saudara perikop yang kita baca, ya, untuk kita belajar kerendahan hati daripada Tuhan Yesus. Ya, kita akan baca Matius 3 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Kita baca secara sepenuhnya semua sampai 17. Ya, nanti baru kita bahas. Oke, 2, 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan kau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia
melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi suara Allah Bapa katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa? Karena waktu Yesus mau dibaptis, saudara, sama Yohanes bilang, aku yang perlu dibaptis. Ya, sedangkan Yohanes katakan di ayat yang sebelumnya, saudara, di ayat yang ke-11, membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Tetapi Tuhan bilang apa? Biarlah hal itu terjadi supaya kita menggenapi atau melakukan seluruh kehendak Allah. Ya, nah saudara, yang pertama adalah kita harus belajar pada siapa? Pada Yesus. Ya, jadi Yesus itu merendahkan dirinya. Ya, nah saudara, ayo slide-nya berikutnya. Ya, Rasul Paulus menulis di sini dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ya, baik, kita akan baca sama-sama di sini. Yang di belakang nggak bisa baca, boleh dicari Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ya, yang sudah ketemu, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat. Ya, apa itu pikiran dan perasaan yang terdapat pada Yesus? Ya, nah kita baca lagi 2, 3. Yang walaupun dia dalam keberadaannya sebagai Allah, yang walaupun ia berada dalam rupa Allah, terus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah ya sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, jadi dia, saudara, dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan, ia dikatakan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, saudara, ada ajaran Yesus itu di bawah Allah Bapa? Tidak. Ya, Rasul Paulus katakan, saudara, bahwa Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Siapa yang bicara? Rasul Paulus. Tadinya dia, saudara, menangkap pengikut Yesus karena dianggap sebagai, saudara, Yesus itu menghujat. Ya, dia tidak percaya sama sekali. Namun saat Tuhan datang secara pribadi, maka disitulah pertobatannya, ya Paulus, ya. Nah saudara, sehingga dia dapat melihat Yesus, gambaran Yesus dalam rupa yang sebenarnya. Ya, dikatakan bahwa dia adalah sesungguhnya Allah yang telah menjadi manusia. Ya, dikatakan yaitu Tuhan Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Jadi saudara, kalau ada ajaran yang gak sesuai dengan firman yang saudara dan saya sudah dengar, itu namanya ajaran sesat. Ya, jangan kita terima. Ya, nah inilah iman para rasul. Kita harus berpegang pada iman yang mula-mula, rasul yang mula-mula, yang telah melihat Yesus secara yang mata. Ya, pada saat Petrus, Yakobus, Yohanes dibawa Yesus naik ke atas gunung, maka Yesus berubah rupa. Ya, dikatakan wajahnya bersinar seperti matahari, pakaiannya putih, saudara, bersinar, dan disitulah dia boleh menyaksikan bahwa Yesus itu sebenarnya Allah yang telah turun menjadi manusia. Ya, saat para muridnya menyeberang danau, ya, melewati danau, kemudian ditimpalah angin tofat yang besar. Maka Yesus berjalan di atas air. Saya mau tanya, siapa yang bisa berjalan di atas air? Hah? Ada magician, tapi rupanya menipu, saudara, betul gak? Ya, tapi berjalan di atas airnya itu kan di tengah ombak, saudara, yang besar. Bayangkan. Ya, maka para murid bilang itu hantu, padahal itu Tuhan. Kemudian saat Yesus naik ke perahu itu dan berkata, diam dan tenanglah, para murid berkata, wah, siapa orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, kalau bukan Allah, saudara, tidak ada yang dapat menaklukkan kekuatan alam. Yang setuju katakan amin. Ya, nah dikatakan walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap apa? Kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, ya. Terus lagi kita baca, melainkan 23, melainkan telah apa? Nah, ini bicara tentang kerendahan hati. Dia menanggalkan kealahannya, ya. Saudara, dikatakan dia telah mengosongkan dirinya. Terus lagi 23, dan mengambil apa? Ya, tadinya rupa Allah, kemudian jadi sama dengan manusia. Yohanes menulisnya firman yang telah menjadi manusia. Ya, para rasul semua menulis tentang itu, saudara. Kalau ada ajaran di akhir zaman itu, saudara, yang tidak sesuai dengan iman para rasuli, maka saudara dan saya harus menolaknya, karena itu adalah ajaran sesat, ya. Saudara, memang ajaran sesat itu sekarang sudah mewabah banyak, ya, di YouTube, saudara. Karena itu kalau kita dengar khotbah, jangan sembarangan kita dengar, ya, nanti iman kita goyang, ya. Saudara, ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, betul apa enggak, saudara? Ya, dia bukan juru selamat, jadi bingung semuanya, kan? Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan. Waduh, saudara, kita lihat memang iblis selalu mau memutar balik sehingga iman kita goyah. Nah, terus dikatakan apa? Mengosongkan dirinya menjadi, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, menjadi, dikatakan mengambil rupa seorang hamba, bukan hanya sebagai manusia tetapi sebagai hamba. Katakan sama-sama, sebagai hamba. Karena itu Yesus bilang apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa, saudara? Melayani. Colek kiri kanan, kamu bukan untuk dilayani, tapi kamu di sini untuk melayani. Amin. Amin. Jadi pulang, saudara, saya lihat udah mulai pada susun bangku semua. Puji Tuhan. Jadi praktek semua, ya. Nyapu ngepel semua, saudara, kita gilirkan, ya, saudara. Kenapa? Karena memang kita harus jadi pelaku firman, ya. Nggak ada di sini, saudara, yang merasa diri tinggi lebih, ya. Juga jangan ada yang di bawah merasa minder, saudara. Yang nggak punya mobil jalan kaki, nggak usah minder. Sama kita semua, katakan sama-sama, sama. Ya, Tuhan Yesus sendiri, saudara, dia lahirnya di mana, saudara? Di kandang domba. Tapi yang datang siapa? Orang Majus. Hebat gak, saudara? Luar biasa. Luar biasa. Ya, yang datang itu orang Majus, orang yang, saudara, mulia, orang yang pintar, orang yang kaya, dipersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ya. Jadi kalau saudara hidupnya dekat dengan Tuhan, hidup saudara kita berkenan di hadapan Tuhan, ada aja Tuhan kirim orang untuk memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Ada aja nanti saudara lihat langit itu terbuka, kan? Pada saat Yesus merendahkan diri, Yesus dibaptis, maka Roh Kudus turun dan langit itu terbuka. Itu gambaran apa? Anugerah penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, terus lagi slide-nya. Next. Nah, Lukas 2 ayat yang ke-11. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Hari ini apa? Telah lahir bagimu apa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, ini bulan Natal, saudara. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang dikutip, ya. Dan bahkan, saudara, malaikat menyaksikan bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar nabi. Ya, banyak orang, ya, Yesus nabi, percaya. Tapi kalau Tuhan, dia nggak percaya. Kalau Mesias, juru selamat, dia nggak percaya. Kalau Allah, dia nggak percaya. Tapi malaikat sendiri bersaksi apa? Hari ini telah lahir bagimu apa? Yang bicara siapa? Malaikat. Kepada siapa? Para gembala. Amin. Gembala di mana, saudara? Di padang. Ya, nah dikatakan hari ini telah lahir bagimu apa? Ada 3 gelar di sini. Katakan sama-sama, juru selamat. Siapa yang percaya Yesus sebagai juru selamat kita? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu namanya siapa, saudara? Yesus.
Siapa yang bilang? Rasul Petrus. Kalau ada saudara di akhir zaman ini mau pendeta terkenal sekalipun saudara dia ngomong bahwa Yesus bukan juru selamat, itu sesat. Amin. Karena kita berpegang pada iman rasuli. Kenapa? Pengakuan iman rasuli itu saudara, itu ada sejarah gereja, ada pengakuan iman rasuli. Kenapa saudara? Karena ajaran sesat, pada waktu itu banyak ajaran sesat. Makanya dibuatlah pengakuan iman rasuli. Amin. Ya, nanti boleh nanti sekali-sekali pengakuan iman rasuli kita akan bacakan ya. Saudara, itu pengakuan iman para rasul pada gereja yang mula-mula. Yang kita gereja nggak boleh goyang di sana. Yang setuju katakan amin. Ya, dikatakan inilah malaikat berkata kepada para gembala, dikatakan hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Itu gelar Yesus yang pertama, yaitu siapa? Yang kedua, Kristus. Makanya saudara yang ketiga apa gelarnya? Makanya saudara di tengah nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus itu namanya. Apa arti nama Yesus? Yang tahu nanti dapat apa ya? Dapat hadiah. Apa arti nama Yesus? Hah? Bukan, Mesias itu gelar. Apa arti nama Yesus? Hah? Juru selamat. Apa arti nama Yesus? Yang menyelamatkan. Memang itu juru selamat. Yang menyelamatkan. Amin. Ya, dikatakan di dalam Matius 1 ayat 21, dikatakan dia yang saudara diutus untuk apa? Dalam Matius 1 ayat 21. Ayo kita baca ya. Ini masih bulan Natal. Ya. Ya. Ini arti Yesus dari kata Yehosua. Yehosua. Kalau dalam bahasa Ibrani Yehosua. Kalau saudara ada nama Yosua, itu sama dengan nama Yesus. Yosua namanya sama dengan Yesus, artinya sama, Yehosua. Ya. Matius 1 ayat 21. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Ia akan melahirkan apa? Anak laki-laki. Engkau akan menamakan siapa? Yesus. Terus lagi. Nah, ini artinya karena dia yang menyelamatkan umatnya dari apa saudara? Dari dosa. Amin. Nah, kenapa Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi? Karena pemikiran bangsa Yahudi, Mesias itu adalah juru selamat yang menyelamatkan mereka dari penjajahan tentara Roma. Karena pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Tetapi Yesus datang bukan membebaskan manusia dari penjajahan jasmani, tetapi Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari dosa. Katakan sama-sama, dari dosa. Amin. Itu namanya siapa? Yesus. Tuhan lagi. Tuhan Yesus Kristus. Di Filipina ada yang namanya Yesus gak? Masuk, jangan-jangan masuk penjara nih saudara. Betul? Nah, tapi bagi kita hanya ada satu, Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Ada yang orang Korea, saudara, itu saya baca ada ya seorang anak muda namanya Kristus, saudara. Wah, luar biasa. Asal jangan namanya Roh Kudus aja, saudara. Roh Kudus, namanya siapa? Roh Kudus. Holy Spirit. Hebat, dahsyat, luar biasa. Aduh, namanya Kristus, saudara. Itu Kristus bukan nama. Kristus itu jabatan. Katakan sama-sama, jabatan. Amin. Ya, Kristus itu jabatan. Kalau bahasa Ibraninya sama dengan Mesias. Katakan sama-sama, Mesias. Makanya kalau saudara baca Alkitab, saudara, orang Yahudi nggak percaya sampai saat ini Yesus itu Mesias. Mereka masih doa di tembok ratapan. Saudara, mereka berdoa menantikan Mesias. Walaupun mereka pintar, saudara,
Luar biasa kan pintarnya? Betul gak? Itu Android yang nemuin siapa saudara? Orang mana? Israel. Facebook? Instagram? Kalau kita boikot itu kita pokoknya anti. Wah saudara, HP saudara gak berlaku semua saudara. Kitanya pada bingung mau ngapain kita deh saudara. Betul apa enggak? Iya. Nah saudara, itu orang yang pintar, dia gak percaya. Makanya Tuhan bilang yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang pintar. Yang lemah dipilih. Saudara, siapa yang lemah? Kita ini lemah. Kita ini dianggap bodoh sama mereka. Betul apa enggak? Jadi kalau saudara jangan nanti saya pro Israel, satu lagi saya pro Palestina. Saudara nggak tahu saudara, di Israel ada juga lebih banyak agama Muslimnya daripada Kristen. Betul apa enggak? Ya, yang pertama itu agama Yahudi. Ya, ada orang yang pada mikul salib kan, Via Dolorosa, mereka meludah, cun. Jadi nggak usah pro-pro mana, saudara. Yang penting kita pro perdamaian dunia. Amin. Ya, karena siapa yang menyalibkan Yesus? Saya mau tanya. Orang Israel kan? Tapi Rasul Paulus juga orang Israel, saudara. Berarti yang menyelamatkan itu bangsa atau keyakinan iman kita sama Yesus? Sama Yesus. Amin. Jadi jangan kita dibodohi, saudara. Sekarang lagi, wah anti Amerika. Wah saudara, kemarin ya anak saya bilang Burger King sepi saudara. Burger King, wah ini made in USA saudara, sepi. Ya, saudara, sampai Amerika diboikot saudara, sepi. Ya, jadi yang produk Amerika diboikot, sepi. Ya, tapi kita jangan bodoh kayak gitu. Amin. Karena Tuhan menghakimi nanti yang pertama berdasarkan apa? Perbuatan kita. Kita dihakimi. Amin. Bukan hanya iman percaya. Saya percaya Yesus pasti selamat. Kamu masih berzina, mencuri, masih ngebohong. Soalnya kiri kanan, masih suka bohong nggak saudara? Pendusta ada di kerajaan surga nggak? Namanya pengikut Yesus itu harus mengikuti jejak Yesus. Agama itu nggak menyelamatkan. Betul apa enggak? Jangan, ayo kita front pembela Kristen. Wah saudara, bodoh. Tuhan nggak usah dibela-bela. Yang bela kita harusnya siapa saudara? Tuhan, bukan kita. Amin. Kalau harga diri Tuhan Yesus diejek, diludahin waktu mau disalib, diludahin, betul nggak? Ditutup matanya, ditonjok, gitu kan? Saudara, nggak ada satupun orang yang bela. Bahkan para muridnya pada lari semua, betul apa enggak? Tuhan Yesus mikul salib sendirian, kan yang bela. Tapi Tuhan dia bilang 4 kali, dia bilang dalam kitab Injil Matius, anak manusia akan mati, disalib, diolok-olok, dihina, bahkan mati disalib. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi dia gak peduli mau diolok, mau dihina, gak peduli. Nah saudara juga, amin. Yang penting kan kita saudara respon. Katakan sama-sama, respon. Bahkan di kayu salib Tuhan tidak mengutuk pada orang yang menghujat dia. Bahkan berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi pengikut Yesus harus menjadi sama seperti siapa saudara? Yesus. Katakan sama-sama, saya harus sama seperti Yesus. Rela diproses, rela dibentuk, kesombonganmu. Amin. Ya, jangan jadi orang yang sombong lagi. Amin. Nah, saya mau tanya ciri orang yang sombong. Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama, gampang emosi. Gampang soalnya kiri kanan, jangan suka tersinggung ya. Gampang emosi karena dia mempertahankan harga dirinya. Tuhan bilang siapa yang mempertahankan harga dirinya, dia akan kehilangan harga dirinya.
Karena itu kalau orang yang jaim, tahu jaim saudara? Kalau orang yang jaim selalu dia diperhadapkan dengan saudara harga dirinya selalu. Ya. Yang membuat dia, kok orang rendahin saya ya? Kok orang rendahin saya ya? Saudara, semakin saudara punya pikiran kayak gitu, semakin Tuhan biarkan kita dengan orang-orang yang akan menggocok kita, yang akan membentuk saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Supaya apa? Hancur harga diri kita. Karena siapa? Yesus kan sudah memulainya. Kita harus mencontoh siapa? Tuhan Yesus. Ya, gampang emosi, gampang marah, gampang tersinggung. Apalagi saudara? Membanggakan diri. Merasa diri oleh kiri kanan. Jangan suka merasa diri lebih ya. Itu kodrat manusia, betul apa enggak? Nah, jangan saudara udah, ya, memang kesombongan itu di hati sih ya. Kalau orang belum dibentuk Tuhan, sulit dia rendah hati. Gak mungkin. Itu aja kalau kita udah dibentuk Tuhan, kita udah rendah hati, begitu kita udah mulai diberkati dikit, udah mulai punya kelebihan dikit, udah mulai lagi bangkit lagi saudara. Sombongnya, betul apa enggak? Saudara, cukur ini jenggot. Red, yang laki. Red. Saya mau tanya, jenggotnya nunggu lagi gak? Betul apa enggak? Nunggu lagi dia, saudara. Nah, kalau nunggu lagi, syukur lagi, saudara. Amin. Nah, kalau kesombongan udah mulai muncul, akulah tanah liat. Ingat siapa saudara? Di dalam tanganmu. Kalau sombong, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Terus lagi, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali. Jadi kalau sombong itu cukur, itu nyanyiin aja itu lagu-lagunya saudara. Betul? Iya. Kadang manusia itu lupa siapa dirinya saudara. Sehingga kalau melihat orang lain iri hati, dia kesel, dia minder saudara. Aduh, udah gak boleh lagi gitu saudara. Amin? Iya, gak boleh lagi lah. Bukan zamannya. Karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya, Mika 5 ayat yang pertama. Coba kita baca. Mika 5 ayat pertama. 2, 3. Boleh dibaca 2, 3? Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Ya, dalam bahasa Inggris from everlasting, yang permulaannya kekal. Ya, saudara dikatakan, hai engkau Bethlehem. Ini bicara tentang nubuatan tentang siapa saudara? Nubuatan tentang Yesus. Amin. Nah saudara, Tuhan itu mengendalikan sejarah dunia. Tadinya saudara, Yusuf dan Maria tinggalnya di mana? Nah, ini kuis lagi saudara. Nah, tadinya Yusuf dan Maria tinggalnya di mana? Yesus disebut sebagai orang apa? Orang Nazaret. Ya, tadinya mereka tinggal di mana? Nazaret. Nah, saat saudara Maria mau melahirkan, maka saudara Kaisar Agustinus mengeluarkan satu perintah, diadakanlah sensus di seluruh dunia, bahwa setiap orang yang asalnya saudara, dia kembali ke kampung halamannya untuk mengikuti sensus. Maka Maria, karena Yusuf itu yang keturunan Daud, dia berasal dari mana saudara? Bethlehem. Maka mereka berjalan dalam keadaan hamil. Nah, pas mereka sampai di Bethlehem, disitulah Maria melahirkan. Jadi saudara, sejarah dunia itu Tuhan yang menentukan. Amin. Ya, demikian juga saudara, saya percaya nanti pemimpin tahun depan
yang terpilih pasti Tuhan yang menentukan. Ya, yang penting saudara berdoa bagi bangsa ini. Tuhan nanti 5 tahun ke depan yang akan memimpin bangsa kami, biarlah yang punya hati takut Tuhan. Yang kedua nasionalis, ya bukan agamis tetapi nasionalis. Ya saudara bisa bedakanlah yang mana nasionalis, yang mana yang agamis. Amin. Tapi saya bukannya maksudnya mau ini kampanye ya saudara. Bukan maksudnya mau kampanye, bukan. Anak saya bilang, Pak, saya 2 ya. Gak apa-apa, 2 sih gak apa-apa. Saya bilang, ya kalau papa sih beda. Papa itu 3 gitu kan. Bukan kampanye sih, bukan. Ya, yang penting bukan 1 lah saya bilang gitu kan. Nah saudara, yang penting nanti Tuhan yang mengendalikan. Mau apapun pilihan kita, Tuhan yang mengendalikan. Amin. Nah saudara, nanti Natalan akan dapat sembako juga dari salah satu partai. Ya, tapi bukan presiden, tapi caleg saudara. Ya, itu dari calegnya DPR RI, ya, dan juga dari caleg Kabupaten Bogor, ya, dari salah satu nomor 3. Ya, kalau caleg nggak apa-apa lah, tapi kalau presiden, saudara, ya tergantung pilihan saudara. Mau nomor 2 atau nomor 3, kan nggak mungkin 1 kan? Ketawa tuh 1, saudara. Aduh, saudara, pusing dan kita ada. Aduh, saya bukan di kampanye, ini muncul di YouTube lagi. Tapi nggak apa-apa, itu cuma intermezzo sedikit, saudara. Amin. Tapi saya percaya saudara, Tuhan sudah taruh semua masing-masing di kita. Ya, dan saya percaya bukan 1 yang pasti, saudara. Amin. Ya, oke. Saudara, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Karena permulaannya dari kekal. Kalau saudara kan lahirnya tanggal berapa, saudara? Tanggal bulan tahunnya udah tahu kan? Kalau Tuhan Yesus tanggal berapa? 25. Siapa bilang? Tanggal 1 aja udah dirayain. Terus, betul apa enggak? Iya. Yang penting kan kita memperingati. Betul apa enggak? Oh, benar-benar Yesus sudah pernah datang 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia menjadi manusia. Itu sejarah. Yang setuju katakan amin. Ya, bahkan kelahirannya dirayakan enggak? Natal. Kematiannya dirayakan enggak? Jumat Agung. Kemudian apa? Paskah. Ya, kenaikannya dirayakan enggak? Ya, kenaikan, ya kan? Kemudian saudara, Roh Kudus dicurahkan, ya. Nah, saudara, itu membuktikan bahwa dia benar-benar sudah ada dalam sejarah. Bahkan sekarang tanggalan nanti tahun depan bukan kenaikan Isa Al-Masih lagi, saudara. Kenaikan siapa? Berarti kita sudah diakui, saudara. Amin. Ya, itu pekerjaan Tuhan. Tadinya wah Isa Al-Masih. Wah, tapi sekarang jelas Yesus Kristus. Sayang depannya gak ada Tuhan, saudara. Coba kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Wah, mereka juga mengakui Yesus adalah Tuhan Yesus Kristus. Doakan lagi lah, saudara. Amin. Iya. Jadi saudara, jangan kita ikuti ajaran sesat. Itu banyak di YouTube, tapi saudara dengarkan aja di sini. Amin. Ya, dan iman para rasul. Amen. Ya, jangan saudara goyah di sana, ya. Oke, terus lagi. Bahkan Yesaya 700 tahun sebelumnya telah menubuatkan seorang anak yang telah lahir untuk kita. Ayo, Yesaya 9 ayat yang kelima. Next. Yesaya 9 ayat 5. 2, 3. Telah lahir untuk kita. Terus seorang putra telah diberikan untuk kita. Terus lambang pemerintahan ada di mana? Ya, itu ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang apa? Penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Itu gelar Yesus, saudara. Amin. Jadi kalau ada khotbah di YouTube yang ngajar kayaknya nih bagi kita asik, jangan diterima, langsung matikan. Amin. Ya, karena memang Tuhan sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman akan banyak ajaran sesat. Dan makanya saudara harus digembalakan. Kalau tidak digembalakan, saudara, yang sesat itu yang keluar dari penggembalaan. Kalau saudara baca tentang domba yang sesat, itu domba yang sesat itu keluar dari penggembalaan. Dan yang paling gampang, dia saudara disesatkan. Ya, oleh karena itu saudara dan saya, kita harus berpegang pada keyakinan iman yang mula-mula. Amin. Ya, iman para rasuli. Amin. Ya, nah saudara, yang kedua, bagaimana kita bisa rendah hati? Yang pertama tadi belajar pada Yesus. Katakan sama-sama, belajar pada Yesus. Nah, saudara udah tahu siapa Yesus itu kan? Amin. Ya, yang kedua, saudara, taat melakukan kehendak Allah. Ya, kita kembali lagi dalam Matius 3 ayat yang ke-15. Kita baca di sini. Lalu Yesus menjawab, ayo kita baca sama-sama 2, 3. Lalu Yesus, slide-nya 2, 3. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ya, yang kedua adalah taat melakukan kehendak Allah. Katakan sama-sama 2, 3, taat. Taat melakukan kehendak Allah. Ya. Nah, saudara, terus lagi slide-nya. Mengapa Allah menentang dan membenci orang yang sombong? Karena orang yang sombong itu sukar untuk mentaati perintah Allah. Ya, sebaliknya orang yang rendah hati mau melakukan kehendak Allah, walaupun nampaknya perintah Allah itu sepertinya sulit untuk dilakukan karena bersinggungan dengan ego dan harga diri kita. Ya, Filipi 2 ayat yang ketiga dan 4. Ayo, slide-nya. Yuk, kita baca sama-sama 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih, ya, menganggap itu diri orang lain itu lebih, bukan diri sendiri yang lebih, tetapi menganggap orang lain itu lebih apa? Lebih utama dari dirinya sendiri. Terus lagi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Saudara lihat gambarnya, banyak orang-orang yang susah di sekitar kita. Betul apa enggak? Betul. Kita mungkin bilang, aduh Tuhan, saya aja susah, gimana nolong orang susah? Disitulah saudara, kalau saat kita lakukan, saudara nolong orang susah, padahal saudara lagi susah, dua-duanya diberkati Tuhan, jadi kuat dua-duanya saudara. Amin. Yang penting kita taat, ya, kita boleh peduli, tolong orang-orang yang susah. Ke depan banyak orang yang susah saudara. Ya, ke depan gereja harusnya menjadi terang. Oleh kiri kanan, jadi terang. Amin. Gak ada orang yang percaya Yesus karena kita berdebat, saudara. Yang berdebat adanya panas, saudara. Betul apa enggak? Ini nanti debat presiden masih 4 kali lagi ya. Rame di YouTube saudara. Masing-masing pegang ininya saudara, jagoannya. Wah, jadi panas saudara. Gak ada yang dimenangkan saudara di luar depan. Betul? Tapi kenapa orang bisa percaya Yesus? Karena ada Yesus di dalam hati saudara. Kalau Yesus ada dalam hati saudara, pasti kalau melihat orang susah kayaknya cepat tersentuh, aduh kesian.
Ada hati yang penuh belas. Nah, kalau kita tahu, saudara tahu itu baik, kita tidak lakukan, Tuhan bilang itu dosa. Kamu tahu yang baik, namun kamu gak lakukan, itu dosa. Jadi dosa bukan hanya kamu mencuri, membunuh, itu dosa berat-berat ya. Tapi kalau Tuhan gerakan hati kita untuk melakukan yang baik, kemudian kita menutup pintu hati kita gak lakukan, itu dosa. Ya. Karena itu saudara, biar hati nurani kita ini terbuka. Yang setuju katakan amin. Ya, kita nolong orang gak membuat kita lebih susah. Yang setuju katakan amin. Saudara, coba saudara perhatikan, saya suami istri pagi-pagi dari security. Saya udah hafalin tuh security ada 3 di kita, saudara. Itu gantian, walaupun kasih uangnya gak seberapa. Tapi kalau waktu kemarin saya sakit, Pak udah sembuh Pak, mereka perhatian. Kenapa mereka perhatian? Kita lebih dahulu perhatian. Amin. Kemudian berikut lagi tukang sapu jalanan di sekitar saudara Bromila sampai ke Diantu, saudara. Waktu istri saya dia ditabrak mobil, ibu udah sembuh bu. Aduh bu, ya sampai dia berlinang, saudara, matanya berkaca-kaca. Kenapa? Karena kita sudah lakukan, walaupun jumlahnya nggak banyak. Tapi begitu tersentuh, Tuhan saya kan lagi kekurangan. Udahlah, kesusahan sehari cukup sehari. Amin. Kalau kita mikirin terus ke depan, selalu khawatir, selalu kurang. Betul apa enggak? Kalau kita pikir, nanti kalau saya udah diberkati saya bisa memberi, nggak pernah bisa memberi. Betul apa enggak? Oh nanti Tuhan kalau saya punya kelebihan, nanti saya bisa memberkati, nggak pernah akan bisa memberi. Kenapa? Karena manusia selalu merasa dirinya kurang. Betul apa enggak? Lihat kiri kanan saudara, selalu kurang. Betul apa enggak? Padahal Tuhan bilang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Jangan berlebihan. Gak usah berlebihan. Amin. Ya, nanti Tuhan akan saudara berkati kita dari mana-mana kok. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya nggak mikirin saya mau pakai baju apa ya, saya mau pakai celana apa ya, saya mau pakai sepatu bagaimana. Semua Tuhan udah cukupkan semua. Kasih semua saudara. Ya, besok saya mau makan apa ya? Ada aja saudara. Yang penting fokusnya gimana kita hidup, kita membenahi diri. Bekerja sih tetap bekerja keras. Amin. Sifat jujur, tanggung jawab, saudara. Itu kita lakuin aja. Sepenuhnya nanti Tuhan sendiri kok yang buka. Karena kita nggak fokus sama hal jasmani. Dan yang aneh kalau kita nggak fokus sama jasmani, Tuhan justru berkati kita. Nah kalau saudara fokusnya jasmani, Tuhan berkati kita, saudara. Tuhan gak didik kita. Kenapa? Tuhan tahu hatimu masih cinta dunia, masih belum bisa dipercaya. Jadi kalau berkat kita hanya di sini, jangan cemburu, jangan yang di atas. Itulah imanmu sampai di sini. Karena Tuhan kan sedang proses kamu, saudara dan saya. Amin. Gak usah lihat yang di bawah, gak usah lihat di atas, lihat sendiri. Ya, Tuhan lebih tahu daripada kita. Karena itu satu kepercayaan. Katakan sama-sama, itu kepercayaan. Kalau kita bisa hari lepas hari kita lalui, itu karena anugerah Tuhan. Makanya Tuhan bilang kesusahan sehari cukup sehari. Memang bukan berarti kita gak harus mikirkan nanti sekolah anak gimana. Tapi kalau memang belum ada jalannya, jalanin aja dulu saudara. Amin. Ya. Saya kesaksian anak saya, saudara yang sulung, dia bisa S2. Saya saksikan ke semua hamba Tuhan. Mereka pada terkejut semua. S2, biaya sendiri, bisa kuliah sendiri. Dia bisa berkati saudara, hamba Tuhan. Orang tuanya dia bisa berkati pekerjaan Tuhan. Anak saya yang kedua juga Tuhan berkati. Tapi saya gak membanggakan hal yang materi. Saya bilang yang penting rohanimu bertumbuh, kamu dewasa. Gak ada sukacita yang lebih besar lihat orang anak-anaknya hidup dalam kebenaran.
Yang setuju katakan amin. Saya juga nggak bangga kalau anak-anak saya secara materi dia berhasil tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Saya nggak berbangga. Lebih baik dia miskin daripada saudara dia hidup dari kaya tapi dia lupa Tuhan. Amin. Atau lebih baik dia pas-pasan, nggak apa-apa. Tapi dia hidupnya dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara, harta bukan segalanya. Yes. Namun kalau Tuhan kasih kita kelebihan, Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Biar orang yang kekurangan, ya, dari tukang sapu jalanan, saudara, kita udah hafal itu, saudara. Hal-hal yang kecil, nggak usah yang terlalu besar. Setia dalam hal kecil, nanti saudara akan tambah lagi. Yang setuju katakan amin. Ya, di sini sudah bagus. Ya, yang punya makanan bawa makanan selama Natal. Yang nggak bawa makanan jangan merasa diri minder nggak bawa makanan. Nanti makan sama-sama pasti cukup. Amin. Ya, ada pelayan Tuhan bilang, wah cukup gak ya? Justru lebih 12 bakul. Lebih justru saudara. Saudara tahu nggak? Kalau kita kurang ketemu kurang jadi plus, saudara. Amin. Yang tahu matematika minus sama minus ketemunya apa? Kok bisa gitu ya? Janda Sarpat sama Elia, Nabi Elia kan kekurangan, tapi dia tidak diutus kepada janda yang kaya, tapi janda yang miskin yang hanya mengumpulkan sisa-sisa yang hari ini dia makan, besok dia mati. Tapi kenapa Tuhan utus? Mereka dua-duanya punya iman, mereka dua-duanya taat. Dua-duanya Tuhan berkati, saudara. Luar biasa. Amin. Siapa yang percaya, saudara? Tuhan sanggup lakukan perkara yang besar. Dunia mau tabah sulit bagaimanapun, yang penting hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, tidak pernah aku lihat orang yang dekat sama Tuhan anak cucunya meminta-minta. Betul apa enggak? Anak cucunya meminta, nggak pernah. Betul? Bahkan dia bisa memberi pinjaman. Ya, saudara. Ya. Oke. Saudara mau lakukan? Ya. Jadi saudara, kasih itu bukan hanya omong, tapi kasih itu perbuatan. Ya. Jangan lagi nanti kalau kita cuma tersinggung, sakit hati, itu nanti muter-muter ke situ lagi. Saudara lupa bahwa hidup saudara ditujukan Tuhan untuk jadi berbuah, untuk jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Coba kalau kita fokusnya nolong orang, wah Tuhan berkati. Saya mau kesaksian, ada anak sekolah minggu saya dulu di Radar Ori yang saya ceritakan bahwa orang tuanya dulu sangat miskin, saudara. Yang dia kayak Osin, saudara, yang satu dipakai ini, dua ditenteng, saudara. Dulu paling direndahkan sama jemaat kita. Dan jemaat kita yang punya mobil gak pernah ngajak untuk, itu jemaat yang belum dewasa, untuk ngantarin ke rumahnya. Padahal jalannya turun, kemudian naik lagi, saudara. Wah, tapi sekarang anak-anaknya luar biasa, Tuhan berkati. Mereka dekat dengan Tuhan. Itu luar biasa karena dekat dengan Tuhan. Kemarin anaknya cerita sama saya, ya Om, dia manggilnya Om, ya saya udah lulus P3K, padahal dia sudah bekerja di Sinarmas Group sebagai IT, saudara. Dia lulusan S2 juga dari matematika, padahal keluarganya miskin, tapi anak-anaknya luar biasa. Ya, sudah sambil dia menangis, saudara, berkaca-kaca dengan gemetar, dia telepon, Om, saya diterima. Ya, saya ranking ke-6 dibandingkan berapa banyak orang yang tes PNS, saudara. Betul apa enggak? Saya sudah 3 kali mencoba, sekarang goal, saudara. Wah, luar biasa. Itu Tuhan tinggikan. Kenapa? Karena dia bercerita sebelum diterima, kan kemarin kita diundang untuk ke rumahnya. Ya, kita doakan. Ya, Om bilang, ini sebenarnya mau cerita, saya mau jadi PNS itu karena saya mau nolong orang lain, menolong orang lain. Karena nanti kan ke daerah-daerah, saudara, dia bagian IT, saudara, ke daerah-daerah diutus. Kalau udah nolong orang lain kayaknya seneng banget. Nah, itu yang paling utama.
Amin. Kalau orang udah punya visi dan tujuan seperti itu, Tuhan pasti berkati. Bukan untuk diri sendiri. Saya bilang, wah luar biasa. Dari keluarga yang tidak dianggap, yang dianggap bodoh, yang dianggap miskin, yang gak berarti, namun dipilih Allah untuk memalukan. Orang-orang yang merasa diri lebih, makanya jangan saudara merasa diri lebih. Roda itu bisa berputar. Mungkin satu saat kau di atas, tapi satu saat kau bisa di bawah. Betul apa enggak? Ya, hargai orang-orang yang dianggap gak mampu, yang terpinggirkan. Saudara, jangan bedakan. Amin. Walaupun dalam hati gak boleh bedakan. Ya, karena satu saat Tuhan pasti akan berikan. Ya, pada waktunya. Amin. Kalau saudara mau nolong orang, pasti Tuhan akan berkati kita. Amin. Siapa yang mau hidupnya jadi berkat? Amin. Buat pekerjaan Tuhan, buat orang lain. Jadi bukan untuk diri sendiri. Tapi mulai saudara melangkah dengan iman, mulai diatur, bukan besar kecil, tapi saudara kesetiaan kita. Amin. Saudara, ya itu yang saya mau saksikan. Sampai sekarang keluarga ini mengingat keluarga kami, tidak pernah lupa dari dulu sampai dulu jauh-jauh datang ke tempat kami, naik motor saudara, orang tuanya hanya untuk memberkati kami. Walaupun jumlahnya mungkin pada awalnya gak seberapa, namun saudara hatinya betul-betul tulus. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau saudara dekat Tuhan pasti Tuhan ubahkan hati kita. Amin. Ya. Nah, dengan rendah hati, ayo kita baca sama-sama 2, 3. Dengan rendah hati yang seorang menganggap lebih pada diri. Nah, jadi kalau saudara mulai dirinya, nganggap diri kita lebih dari orang lain, ingat, itu salah. Itu Kalau rendah hati, kebalikannya. Artinya kalau saudara mempraktekkan hal ini, maka kita bisa menghargai setiap orang. Amin. Kita nggak lihat statusnya, kita nggak lihat dia ganteng ataupun apapun, saudara. Secara fisik kita nggak lihat. Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, yang dilihat adalah hatinya. Yang setuju katakan amin. Yang pemuda, nah, jadi kalau mau milih pasangan, jangan dia punya mobil, bapaknya orang kaya, menjanjikan, saudara. Ganteng lagi. Batonya saudara dia gak takut Tuhan. Wah, saudara tekan batin. Ajak ke mall, matanya ngelirik sana, ngelirik sini, lihat ada wanita yang lebih cantik dari dirinya. Wow, saudara ngawasinnya jadi makan hati. Betul. Gak tenang hidup kita. Betul apa enggak? Ya. Jangan cari yang mata keranjang. Amin. Yang setia. Ya. Kalau yang pria, jangan cari yang mata duitan. Amin. Ya, saudara, itu semua dosanya ada di mata ya. Mata ya. Nah, oke, dikatakan, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan apa? Hanya urusannya sendiri. Ya kan? Saya nggak bisa ibadah nih. Banyak urusan. Tuhan bilang itu seperti perumpamaan. Seorang raja mengundang, kemudian undangan bilang, aku ada baru beli ladang, nggak bisa. Aku baru nikah, nggak bisa. Aku baru dapat kerjaan, aku nggak bisa. Saudara, utamakan Tuhan dibandingkan semuanya. Amin. Siapa yang kasih pekerjaan? Siapa yang kasih usaha? Semua anugerah Tuhan. Amin. Jangan bilang, ini kan hasil usahaku. Ada orang yang udah kerja keras hasilnya kosong.
ada. Betul apa enggak? Ya. Tetapi kepentingan orang lain juga, ya. Kalau saudara punya misi seperti ini, saya percaya Tuhan berkati kita gak? Berkati kita gak? Pasti. Pasti. Amin. Bukan berarti gak boleh buat diri kita. Boleh. Tapi ingat, hidup itu bukan sekedar diri kita sendiri, tapi ada banyak orang yang susah di luar sana. Betul apa enggak? Lihatlah saudara, kalau saudara lihat di jalan-jalan, banyak orang yang lebih susah dari kita. Terus lagi slide-nya, apakah upah yang diperoleh bagi orang yang rendah hati? Matius 3 ayat 16 dan 17. Ayo 23. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat apa? Roh Allah seperti burung merpati turun kepadanya. Terdengarlah suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, terus lagi slide-nya. Ya. Jadi saudara, upahnya adalah apa? Langit yang terbuka dan Roh Allah turun ke atasnya. Maknanya apa? Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Kehidupan yang berkenan dan disertai. Siapa yang mau disertai Tuhan? Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan apa? Besertaku. Amin, saudara. Ya, enggak takut. Kenapa? Tuhan gembala. Aku tidak takut. Ya. Oke, kita akan bangkit berdiri. Ya, Yesus Tuhan gembala yang baik. Yesus Tuhan gembala yang baik, takkan kekuranganku. Kau menurut ke air yang tenang, hanya Yesus yang bisa menyegarkan jiwamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dialah gembala kita yang baik, takkan kekurangan aku. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Hanya Dia yang bisa kasih damai sejahtera. Dia Raja damai. Dalam lembah kekelaman, katakan tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau besertaku. Kau Tuhan, Kau Tuhan.
kepada sesama maupun di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, bahwa langit akan terbuka dan Roh Allah turun atasmu, tanda bahwa hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, tanda Tuhan menyertai hidupmu. Pintu anugerah Tuhan terbuka, pintu berkat Tuhan terbuka. Kalau ada dosa, keakuhan, kekerasan hati, kesombongan, biar Tuhan proses hidupmu. Kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi untuk merendahkan saudara dan saya, supaya kita rendah hati, saudara. Ya nama ya nama ya ya nama ya ya Rama ya Rama kepada saya. Di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua dan ketiga mengatakan, ayat yang ketiga mengatakan demikian, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari manusia hidup dari segala yang difirmankan Tuhan. Tuhan merendahkan bangsa Israel, membiarkan mereka lapar dan haus di padang gurun, supaya mereka merendahkan diri, supaya mereka mengandalkan Tuhan, bukan untuk bersungut-sungut. Namun kenyataannya mereka bersungut-sungut setiap kali mereka diperhadapkan dengan kesulitan hidup. Padahal maksud Tuhan agar mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, apapun kesulitan, pergumulan hidup, jangan pernah bersungut-sungut, tetapi rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kau dapat mendapat pertolongan pada waktunya. Pegang firman Tuhan ini, hidup saudara dan saya akan berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Ampuni kekerasan hati kami. Ampuni kesombongan kami. Ampuni karena kami banyak memakai pengertian kami sendiri. Kalau kami mau berjalan sendiri tanpa Tuhan menyertai hidup kami. Mulai saat ini kami mau merendahkan diri. Kami tidak akan berbuat apa-apa tanpa Tuhan berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segalanya. Buat segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Semua pasti punya maksud dan tujuan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Berkati setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biar kami semakin bertumbuh dan berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang, dan siap menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua, sehingga kami akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan sudah hidupkan, yang sakit dengan iman kami percaya Tuhan sudah sembuhkan, yang beban berat sudah diberikan kelegaan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mau terima berkat. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita bersama, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan bersilakan.